Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di channel Jumat Kiamat. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan, dan semoga Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Wahai saudaraku, kali ini saya ingin menyampaikan tentang haul. Jadi kita membahas tentang haul. Bolehkah haul itu? Kan gitu ya pertanyaannya ya. Nah, kalau berdasarkan petunjuk ya, saya akan mohon petunjuk pada Allah. Jadi saya itu nggak ngikut-ngikut para ulama saya. Saya itu harus berdasarkan ini saya ke sana, harus bertanya dulu kepada Allah. Minta petunjuk dulu, kan gitu ya. Kalau berdasarkan petunjuk Allah itu tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti tidak usah dilakukan, kan gitu kan. Nah, tidak boleh ya tidak boleh, tidak ada yang sunnah, kan gitu. Kalau udah tidak boleh, haramnya haram, kan gitu ya. Tapi dibilang tidak boleh, berarti jangan dilakukan haul itu. Tapi kalau para ulama kan berbeda pendapat, ada yang bilang boleh, ada yang tidak, kan seperti itu. Nah, kalau ulama ini terkadang memberikan suatu pendapat seenak hatinya aja ya, sesuka-suka dia aja, kan begitu ulama. Dia tidak minta petunjuk dulu kepada Allah, sana dulu. Jadi kalau kamu berdasarkan dari orang-orang yang terdahulu, leluhur terdahulu ya, mengeluarkan hadis ya, kalau hadisnya itu benar, kalau enggak ya semua pengikutmu tersesat semua jadinya, kan seperti itu. Nah, jadi haul itu tidak boleh. Kalau tidak boleh ya jangan dilakukan, kan begitu. Nah, jadi ini saya ingin menyampaikan tentang haul yang ada di Kalimantan itu ya, yang banyak pengikutnya, jutaan orang itu yang datang ya, mungkin ya sekitar jutaan orang atau puluhan ribu lah ya. Jadi begini saudaraku, kamu tahu nggak beliau itu ada di mana? Kan begitu. Jadi jangan kalian kira beliau itu ada berkumpul di orang-orang soleh. Kalau saya ini ya, ada sesuatu yang tergelitik di hati saya, itu orang udah meninggal, itu saya langsung tanya ke sana, mohon petunjuk pada Allah. Nanti kalau saya ini ya, kalau ini kolbu saya ini udah terkoneksi ke sana, jadi saya tahu sudah terkoneksi ke malaikat, sudah terkoneksi. Jadi saya berani katakan kalau beliau itu nanti ada di alam ruh orang-orang soleh, ada. Misalnya bukan, ya saya harus menyampaikan kebenaran. Karena dasarnya kan dari sana. Oh, dia ada di alam ruh orang-orang yang tidak soleh, gitu kan. Oh, dia bukan wali Allah, dia pendusta. Dia bukan Imam Mahdi, dia pendusta. Saya berani mengatakan itu. Karena apa? Bukan berdasarkan diri saya sendiri, bukan. Itu semua saya dapatkan dari kehendak Allah, dari petunjuk Allah. Saya dapatkan dari petunjuk Allah ya. Nah, jadi begini. Di Kalimantan itu kan ada ulama, sosok ulama yang dicintai pengikutnya, kan seperti itu.
Tapi pengikutnya tahu nggak dia di alam ruh mana? Kan nggak tahu. Apakah di alam roh orang-orang soleh atau yang tidak soleh, kan seperti itu. Atau di alam roh orang-orang kafir. Tapi beliau itu masih lebih baik. Ada sosok ulama di negeri ini yang dia meninggal tidak ada di alam ruh orang-orang soleh, tidak ada di alam ruh orang-orang yang tidak soleh, tidak ada di alam ruh orang-orang kafir. Tuh, nggak ada. Dihinakan Allah dia. Di mana? Di alam jin kafir dia ada. Tak usah saya sebut namanya. Ini untuk konsumsi pribadi saja ya. Jadi itu sangat aneh gitu. Jadi kalian itu melihat seorang ulama kajiannya kalian bilang hebat, ternyata dihinakan Allah. Kan begitu. Banyak pengikutnya ternyata dihinakan Allah itu. Nanti kalau saya bilang yang di Kalimantan itu ulama besar gitu ya kan, bahkan ustadz datang sana tuh pada saat haul Habib ya kan? Ternyata dihinakan Allah, kalian marah sama saya, kan begitu. Kalian menghina saya kan gitu ya, kalian email saya dengan kata-kata kasar. Nggak usah kalian lakukan itu, karena yang dilihat Allah nanti itu tegakkan tauhidmu, jaga lisanmu. Kau kan nggak tahu saya seperti apa di sisi Allah. Jangan sampai kamu nanti dihinakan Allah. Saya ingatkan itu, jangan sampai itu terjadi. Kalau saya orangnya terbuka orangnya, ayo. Kamu mau berbuat apa saja terhadap diri saya silakan. Saya nggak apa-apa. Nah, jadi mengenai masalah ulama ini, kalau kamu tidak suka, ayo kita ngumpul bersama. Berapa jumlah pengikutnya? Seluruhnya datang. Seluruhnya datang, kita berkumpul di Monas. Harus seluruhnya datang. Berapa waktu itu datang ke Kalimantan, ya, ke ulama itu. Kita bertemu di mana semuanya. Nah, saya memohon kepada Allah. Ya Allah, turunkanlah ya Allah. Datangkanlah ya Allah ruhnya ulama yang di Kalimantan itu. Ya kan? Nah, setelah dia datang, saya akan tanya, benarkah apa yang saya katakan? Kamu ada di alam ruh orang-orang yang tidak soleh. Seperti itu. Kalau mau, ayo silakan buat kepanitiaannya. Kita ngumpul di sana semuanya. Ngumpul di Monas. Biar kalian tidak tersesat. Kalian capek-capek jikiran di depan kuburannya kayak begini-begini. Ternyata kalian dihinakan Allah. Serius ini udah di ujung akhir zaman. Saya menyelamatkan ruh-ruh
Saya ini menyampaikan petunjuk dari Allah agar terselamatkan kalian ini. Tapi kalau kalian nggak mau diselamatkan ya nggak apa-apa, silahkan aja. Saya seperti ini ingin menyelamatkan kalian. Kayak misalnya saya Siti Jenar, kalian nggak suka dengan apa yang saya sampaikan, ayo ngumpul di Monas kita. Saya mohon kepada Allah agar iniin ruh sejatinya, ruh saya Siti Jenar. Nanti saya tanya, ada berada di mana dia? Wahai eyang saya Siti Jenar, ada di mana kamu sekarang? Betul nggak apa yang saya katakan? Nah, ulama yang di Kalimantan itu, ulama besar itu, ya kan? Nanti kita juga nanti didampingi oleh malaikat Israel, beliau itu. Betul nggak apa yang saya katakan? Malaikat Israel itu udah terkoneksi di kalbu saya. Malaikat Ridwan. Kalau malaikat Jibril enggak. Cuma 2 malaikat yang terkoneksi. Rasulullah sudah terkoneksi, tapi baru-baru aja Rasulullah. Jadi kalau saya ngobrol dengan Rasulullah ya cepat. Ya setelah saya diberikan Allah kerajaan gaib inilah. Setelah diberikan Allah kerajaan gaib yang ada di Jakarta ini, yang pertama terkoneksi itu malaikat Ridwan. Nah terus malaikat Ridwan yang menjaga ini kan di Jakarta ini kan istana gaib terbesar di seluruh dunia gaib. Istana jin kafir mah nggak ada apa-apanya. Istana jin muslim juga ini lebih besar. Istana jin muslim yang di Uwentira nggak ada apa-apanya. Itu kecil. Uwentira, istana Saranjana itu kecil, nggak ada apa-apanya. Putri Saranjana aja ada di sini di Jakarta bersama saya. Seperti itu ya. Jadi kita kembali lagi ke pembahasan. Silahkan kalian buat kepanitiaannya. Ini saya untuk menyelamatkan kalian, ya kan? Yang kalian sebut abah-abah itu kan ada di mana dia? Jangan sampai di ujung akhir zaman ini kalian tersesat semuanya. Jangan sampai. Saya diberi petunjuk, saya memberi petunjuk. Agar kalian itu tidak tersesat. Kalian menyesal nanti. Benar, saya nggak ngomong inilah. Allah sangat sayang sama kalian. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.